Ngalajenkeun kamari bahwa malaikat itu kamari teh awalna teh kumaha? Penjelasannya, kita menuntut ilmu itu jangan berniat mencari dunia, tapi harus mencari hidayah. Jangan cuma memindahkan kaul ulama saja, membacakan bacaan atau hadis dari Rasul saja tanpa mengamalkan. Tapi harus betul-betul dalam hati teh ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau niatnya sudah betul, ingin mencari hidayah, ingin menambah petunjuk, maka ketika kita berjalan, kita akan dinaungi oleh para malaikat. Dan seluruh ikan-ikan yang ada di laut, wahitanul bahri tastaghfiru laka, memohonkan ampun kepada engkau ketika kita berjalan. Jadi ikan-ikan yang ada di laut mendoakan kita. Tapi kita malah makan ikan. Padahal ikan udah doain kita. Gimana tuh? Boleh gak makan ikan? Boleh. Boleh ya. Boleh ada resepnya. Boleh soalnya udah suka. Tapi sebetulnya mereka itu mendoa. Tapi kata guru saya, ya makan aja. Karena mereka lebih bangga dimakan sama para penuntut ilmu daripada oleh orang-orang yang sesat, tidak tahu ilmu. Semua ikan di laut, bayangin ikan yang di laut ada yang pernah bisa ngitung nggak? Para ulama pun hanya bisa, para ilmuwan pun hanya bisa memperkirakan, tidak bisa menghitung secara pasti. Tidak ada sensus ikan ya di laut. Apalagi di laut yang dalam. Tahu laut paling dalam di mana? Palung Mariana. Itu banyak di dalamnya ikan-ikan yang belum kita tahu. Bahkan bisa jadi aneh-aneh bentuknya, yang bisa hidup di dalam. Kalau manusia masuk ke situ hancur badan. Tapi ada makhluk Allah yang disimpan di dalam laut. Semuanya itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu karena ingin hidayah Allah ya. Makanya sekali lagi sebelum lebih jauh ya, perbaiki niat ingin mencari hidayah. Tapi kata pengarang kitab, kata Imam Al-Ghazali, kita harus tahu bahwa penting kita untuk tahu bahwa sebelum masuk lebih jauh, bahwa hidayah itu yang merupakan hidayah itu adalah buahnya ilmu, mempunyai permulaan dan mempunyai akhirat, mempunyai dohir dan mempunyai batin. Tidak akan sampai kepada akhir atau kepada puncak buah ilmu, puncak hidayah sebelum tahu permulaan hidayah. Tidak akan sampai terhadap batinnya hidayah ya sebelum tahu permulaannya atau dohirnya hidayah. Tadi kaidahnya tidak akan sampai kepada puncak sebelum melewati awal. Mau muncak ke puncak gunung pun pasti ya melewati dari bawah dulu. Tidak akan sampai kepada batin sebelum membenahi atau mengetahui dohirnya dulu. Nah makanya Imam Al-Ghazali membuat kitab dengan judul Bidayatul Hidayah ya, supaya kita bisa menguji diri kita, supaya kita bisa mencoba diri kita, hati kita. Kalaulah hati ini sudah diberikan materi, sudah mengkaji kitab ini, ma'ilan wa nafsuka biha mutawi'atan walaha qabilatan. Kalaulah dalam permulaan hidayah kita sudah menerima, kita sudah taat, kita sudah nurut ya, maka tinggal naik menuju an-nihayat, menuju puncak, menuju akhir hidayah dan masuk terhadap lautan ilmu. Sebelum menuntut ilmu harus betul-betul paham dulu. Tapi kalaulah misalnya hati kita ketika menghadapi
ilmu itu lebih condong kepada menunda-nunda amal, ketika beramal itu ketika mencari ilmu itu sudah ada dalam hati kita pikiran untuk menunda untuk mengamalkan, maka ketahuilah bahwa yang condong menyuruh kita untuk menuntut ilmu itu adalah nafsu amaroh bisu, nafsu atau nafsu yang memerintah kepada kejelekan, keburukan. Nah, eta teh setan, dikuasai oleh setan. Nafsu yang dikendarai oleh setan. Jangan sampai, kata musannif, kita masuk di dalam golongan orang yang tersurat dalam surat Al-Kahfi, yang ada dalam surat Al-Kahfi, yaitu golongan orang-orang yang menyangka bahwa di dunianya sudah banyak amal. Tenang, saya mah ulama, saya punya santri banyak, saya punya jamaah banyak, saya hafal kitab banyak. Atau orang yang jadi pemimpin misalnya, wah kebijakan saya sudah banyak yang merubah, sudah banyak yang bermanfaat. Atau jadi apapun, jangan sampai menjadi orang yang merasa sudah berbuat baik banyak. Jadi kalau berbuat kebaikan itu jangan banyak dihitung, tapi harus terus merasa kurang. Takutnya ketika kita sudah menyangka, wah tenang, saya udah banyak berbuat baik, ilmu udah banyak, amal udah banyak, ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, itulah orang yang paling rugi, ketika dia menyangka bahwa di akhirat akan dapat banyak pahala karena dia merasa sudah banyak berbuat baik, sudah banyak berbuat kebaikan, sedekahnya banyak, ngajinya paling rajin, tahajudnya paling rajin. Ternyata karena dia sudah merasa banyak, sudah merasa baik, maka ternyata oleh Allah tidak ada pahalanya. Karena tadi niatnya sudah salah, pemberangkatannya salah. Bahaya kalau menuntut ilmu pemberangkatannya salah. Yang paling bahaya adalah orang berilmu yang awal menuntut ilmunya sudah salah, ya. Nah, golongan ini, golongan orang-orang yang didorong ya oleh nafsu amarah, itu dikendarai oleh setan, dan setan senantiasa membisikkan tentang fadilah-fadilah ilmu. Kan setan juga dari dulu ya, hidupnya dari zaman Nabi Adam. Kita baru hafal Quran, baru tahu Quran sekarang. Setan dari dulu udah ketemu sama Nabi setan. Kita mah belum ketemu. Setan sama seluruh Nabi sudah bertemu. Kita belum ketemu. Makanya mungkin sebelum ngaji kitab ini setan udah hafal duluan. Lebih pintar mana berarti? Kalau pintar lebih pintar setan. Tapi kenapa celaka? Nah itu ada sifat yang sulit dibuang, ya, yang mengakar dalam diri setan, iblis, yaitu takaburnya, istikbar, merasa besar, merasa sombong, ya, merasa sombong. Makanya setan kalau yang dihadapinya santri, setannya juga santri. Oh, kue ngaji, kata setan. Ngaji aja yang banyak. Orang yang ngaji itu padilahnya besar. Diiming-imingi sama setan. Nanti kalau ngaji, kamu ilmunya banyak, nanti jadi ulama, banyak jamaah, jadi banyak yang undang, banyak banyak yang minta ini, minta itu. Akan terkenal misalnya. Itu kan seperti benar ya, maksudnya. Diiming-imingi oleh dalil juga, dan membuat lupa, setan membuat lupa kita terhadap ucapan Rasul
yaitu barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, maka tidak ada lagi kecuali akan bertambah jauh dari Allah, ya. Illa bu'dan, tidak akan bertambah apapun di sisi Allah kecuali tambah jauh. Bukan jauh jangan lu. Ini tambah ilmu teh lain tambah dekat tapi tambah jauh. Mau tidak jadi orang seperti itu? Mau enggak? Enggak apa? Enggak mau. Enggak mau apa? Enggak mau jadi orang yang tambah ilmu, tambah jauh dari. Makanya jangan sampai lupa dalil ini. Supaya apa? Supaya kita kalau tambah ilmu teh cepat-cepat ingin diamalkan, gitu ya. Jangan sampai menunda. Takutnya tambah ilmu malah tambah jauh dari Allah. Jadi ilmunya cuma jadi koleksi. Kitab cuma jadi koleksi. Penuh di lemari kitab-kitab, buku-buku, cuma pajangan. Nah, itu tambah jauh. Lalu ada lagi dalil. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhullahu bi'ilmihi. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang berilmu ternyata, yang ilmunya tidak bermanfaat, yang Allah tidak memberikan manfaat kepada ilmunya. Jadi ukuran ilmu manfaat itu apa? Sudah paham kan berarti? Apa ukuran ilmu yang bermanfaat? Kalau ilmunya bisa menambah hidayah. Kan tadi man izdada ilman walam yazdad hudan. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi siapa yang tambah ilmu tidak tambah hidayah, maka tidak akan tambah di sisi Allah dari Allah kecuali tambah jauh. Tambah ilmu itu tambah jauh, tidak tambah hidayah. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa ilmunya mengantarkan terhadap tambah hidayah, tambah dekat dengan Allah, tidak keluar dari jalan yang sudah ditunjukkan, karena senantiasa terang, karena senantiasa ada petunjuk. Kalau mulai ini ada jalan dua kan bingung, harus ada petunjuk. Maka gunakan itu hidayah. Nah, ada orang yang ilmunya tambah, banyak ilmunya, tapi ternyata di akhirat siksanya paling berat. Alhamdulillah. Ternyata itu adalah orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Jadi yang harus kita pahami, ukuran ilmu bermanfaat itu bukan dengan kita banyak santri. Si anu mah keluar dari pesantren, gak punya pesantren, gak punya santri, gak ngajar, ilmunya gak manfaat. Nah, jangan dulu menjudge atau mencap seperti itu. Karena Nabi pun ada yang Nabi pengikutnya ya tidak sampai 10 orang. Ada Nabi yang bahkan berjuang sendirian, tidak ada yang mau ikut. Tapi apakah ilmunya disebut manfaat atau tidak? Ya bermanfaat karena bagi beliau, bagi para nabi tersebut sudah pasti tambah hidayah. Nabi saja meminta hidayah. Makanya di Al-Fatihah salah satu ayat adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu apa? Berilah kami petunjuk, tunjukkanlah kami. Petunjuk itu adalah hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita minta hidayah, ya. Lalu doa Rasul. Ini harus apa? Mana tadi doanya teh? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma.
wa du'ain la yusma terusnya. Wahai Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak diijabah, dari amal yang tidak diterima, dan dari doa yang tidak diijabah. Dan yang harus kita takuti dalil dari Rasul ketika Rasul bil Isra Mi'raj, Rasul melihat banyak kaum, banyak orang yang menggunting mulutnya sendiri, gunting lidahnya sendiri. Ketika ditanya, kamu itu siapa? Ternyata mereka menjawab, kami ini adalah orang yang di dunianya suka menyuruh berbuat baik, tapi kami tidak ikut berbuat baik. Kami di dunianya suka melarang berbuat jelek, tapi malah kami yang duluan berbuat jelek. Ibarat calo, ayo Jakarta, naik. Guys naik, manehna mah teu ngilu. Itu calo. Nah, jangan sampai jadi calo agama, calo surga. Ya. Ayo surga. Ini surga. Ternyata dianya tidak ikut ke surga. Yang paling takut ya gitu, kita ngajak orang lain ke surga, orang lainnya sampai surga, kitanya yang na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai tertipu oleh setan. Lanjut, kita singkat. Jadi penuntut ilmu itu terbagi 3. Ya, penuntut ilmu itu terbagi 3. Golongan pertama adalah golongan yang mencari ilmunya betul-betul ingin mencari bekal untuk akhirat dan tidak bermaksud lain kecuali ingin meraih ridho Allah. Itulah golongan faizin. Jadi golongan pertama adalah golongan faizin, atau kalau ropanya faizun faizin sama. Ada Mang Faiz. Faiz itu adalah orang yang bahagia. Jadi Faiz jangan sedih. Engkau ngaran Faiz tapi sedih wae karaina teh. Satu golongan faizun adalah orang-orang yang menuntut ilmunya betul-betul cari bekal akhirat. Lalu golongan kedua adalah golongan yang ilmunya digunakan untuk membantu hidupnya di dunia. Jadi untuk cari dunia, untuk mencari ketenaran, kegagahan, kemuliaan, dan mencari harta. Dan hatinya sadar bahwa itu teh salah. Ada masih kesadaran lah gitu. Maka itu adalah golongan mukhotirin. Mukhotirin itu yang dikhawatirkan. Kalau taubat insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau tidak maka yaitu sesuai kehendak Allah. Maka akan tadi dikhawatirkan mendapat siksa. Itulah golongan mukhotirin. Tapi ingat, kalau tobat, iya kaidahnya yang harus tahu semua. Fa inna taiba kaman la dan bala. Ada tadi? Fa inna taiba kaman la dan bala. Bareng. Fa inna taiba kaman la dan bala. Fa inna taiba kaman la dan bala. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Itu kaidahnya. Jadi kalau orang sudah tobat itu berarti dosanya sudah
dihapus. Maksudnya orang yang sudah diterima atau taubatnya. Beda sama kita. Kalau ada orang yang minta maaf, mungkin kita bisa memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan. Kesalahan dia masih terngiang-ngiang, sehingga tetap aja akan beda perlakuan. Betul nggak? Kalau ada orang yang pernah dolim jahat sama kita, tetapnya kalau ketemu teh bakal beda. Itu tidak bisa sama seperti yang tidak punya salah. Tapi beda kalau kita tobat sama Allah. Udah aja dihapus semuanya. Makanya kalau kita masih ada dalam golongan kedua, ya mungkin ya tingkatan-tingkatan kita ini ya sulit juga. Masih seneng dengan dunia, masih banyak tergoda, apalagi anak-anak muda masih banyak godaannya. Nah, mudah-mudahan di akhir sebelum kita meninggal, kita bisa taubat dan taubatnya diterima. Amin ya Allah. Jangan sampai masuk ke golongan yang ketiga. Golongan ketiga mah memang jelas-jelas cari ilmunya juga untuk apa? Untuk mencari banyaknya harta, untuk membanyak-banyakan harta, untuk mencari ketenaran, untuk mencari kemuliaan di hadapan manusia, ya, dan untuk mencari pengikut. Terus di dalam hatinya sudah tersimpan bahwa saya ini adalah orang yang mulia. Itu yang paling bahaya. Saya ini sudah dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena saya banyak ilmunya. Karena saya ini ulama besar. Karena saya sudah hafal kitab sekian. Pesantren saya, yayasan saya banyak. Nah, orang seperti itu sudah diputus taubatnya. Karena memang sudah merasa tidak salah. Kira-kira orang yang merasa tidak salah mau gak minta maaf? Kan enggak. Orang yang minta maaf itu berarti orang dia merasa salah. Kalau orang udah nggak ngerasa salah, kalau orang sudah tidak merasa dirinya salah, maka tidak akan bertobat. Maka dia terputus dari tobat karena sudah merasa benar. Sudah merasa dapat tempat di sisi Allah, ya. Nah, dia lupa terhadap ucapan kalamullah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kesananya gimana? Kaburo maqtannya. Kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan? Dan orang seperti inilah yang ditakutkan oleh setan, oleh Rasul. Rasul takut kepada orang-orang yang tadi berilmu tapi tidak beramal, berilmu tapi tambah jauh dari Allah. Karena ketika mengajarkan, ketika menyebarkan ilmunya, itu otomatis, ya, dia akan mengajarkan umatnya meskipun tidak secara lisan, tapi secara perbuatan akan terlihat. Sehingga dia diikuti oleh banyak kaum dan kaumnya menjadi sesat. Sama dengan Dajjal. Nah, Dajjal mah jelas ingin menyesatkan. Tapi kalau orang-orang yang seperti ini ada menyesatkannya itu terselubung. Jadi kita umat tidak terasa disesatkan, sehingga yang tadinya tujuannya ke surga, kepada ridho Allah, menjadi berhenti. Hanya sekedar meraih apa? Meraih dunia. Nah, tadi bagaimana Imam Ghazali mewanti-wanti, meskipun orang yang berilmu itu bilang dalam lisannya, dalam ucapannya, bahwa ini saya mengajak kepada akhirat, saya mengajak untuk tidak cinta dunia, tapi amal dan tingkah lakunya terlihat
bahwa dia itu cinta dunia. Maka kata Imam Ghazali, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maksudnya apa? Ucapan yang disertai tindakan itu lebih baik daripada hanya ucapan perkataan saja. Ini maksudnya apa? Orang itu akan lebih nurut kepada contoh yang dilakukan daripada ucapan yang diucapkan. Nah, umat yang seperti inilah yang merusak. Rusaknya umat karena rusaknya ulama. Kalau orang berilmunya sudah rusak, maka umat pun akan rusak. Na'udzubillah. Makanya dicari ulama yang betul-betul amilin, ulama yang betul-betul bisa mengamalkan ilmu, yang bisa menuntun umat terhadap hidayah. Kalau kita cita-cita jadi ulama, jadi pewaris Nabi, jangan sampai ya kita jadi ulama yang menyebabkan umat menjadi berani maksiat kepada Allah tadi ya, berani belok dari yang tadinya tujuan ridho Allah menjadi tujuannya apa? Dunia. Nah, jadi itu. Maka wahai para santri, kata Imam Ghazali, jadilah kamu semuanya golongan yang pertama. Terus hati-hati kalau jadi golongan yang kedua. Dan jangan sampai hati-hati iyaka suma iyaka ya berkali-kali. Hati-hati jangan sampai termasuk golongan yang ketiga, maka kamu akan celaka. Ya, kamu akan celaka. Nah, itu mukadimah masih berkaitan dengan niat mencari ilmu dan pengenalan terhadap 3 golongan, 3 tipe pencari ilmu. 1, golongan faizun, golongan orang-orang yang bahagia, yaitu orang yang mencari ilmunya betul-betul mencari ridho Allah untuk bekal di akhirat, untuk bisa diamalkan supaya amalnya diterima, amalnya bisa jadi tabungan di akhirat. Yang kedua, golongan apa? Mukhatirin, yaitu golongan orang-orang yang dikhawatirkan tidak tobat sebelum mati, antara siksa dan tobat ya. Kalau bertobat maka akan dihapus dosanya oleh Allah. Kalau tidak, ya maka akan siap menghadapi adab Allah. Dia adalah orang-orang yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, tapi dia masih ada kesadaran bahwa itu adalah salah. Nah, orang yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang celaka ya. Minal halikin. Orang-orang yang celaka, di mana mereka merasa sudah mendapat tempat mulia di sisi Allah karena banyak ilmu. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Robbil fana